Selamat malam Ibu Marcel, Dr. Iman, dan juga yang baru bergabung. Sekarang ya Malam. Iman. Ya, Bapak Ibu, jamnya bener nggak nih jam 7 jam saya? Benar. Ya, Bener ya? betul. Benar, sama. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah jam 7, ya terima Betul, kasih. Pak, pas. Siap, Bu, siap. Ya, kita akan mulai, Bapak Ibu, PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita akan mulai PRT kita dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 440. Kidung Jemaat 440 berjudul Di Badai Topan Dunia. Kidung Jemaat 440 Di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, karena pelindunganmu. Badai topan dunia, pelindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah pelindunganku. Ya Yesus, dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya badai yang merang, angkat pertumbuhanku. Adanya nyata tetap tentram, tanpa perlindungan. Ya Ya, kita akan masuk di dalam doa buka. Saya minta kesediaannya Ibu Sumarmi untuk membuka di dalam doa. Mohon kesediaan Bu Marmi. Mic-nya dinyalakan dulu, Bu. Ya, ya. Ya, nah masuk nih. Monggo, Bu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini. Kami ucap syukur karena Tuhan telah kumpulkan kami walaupun kami tetap di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan PRT Lansia. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami dari awal hingga pertengahan dan akhir dalam PRT ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang belum bisa bergabung karena mungkin sesuatu hal. Biarlah Tuhan juga yang menilik mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marmi. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita membuka bacaan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur nomor 126. Ya, betul Uti. Mazmur nomor 126 ya, Bapak Ibu ya. Silakan dipersiapkan bacaannya. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Mazmur nomor 126. Nyanyian ziarah.
ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, selamat malam, Bu Suwarti dan Bapak Ibu yang baru bergabung semua. Ya, ada sebuah peribahasa, ya, peribahasa yang mungkin kita kenal, ya. Peribahasanya begini, dikit-dikit, ya, sedikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Tahu lanjutannya? Menjadi apa? Bukit. Jadi bukit. Bukit, betul ya. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Artinya apa? Coba Bapak Ibu. Artinya. Ayo, artinya apa Bapak Ibu? Artinya dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Ayo, artinya apa Bapak Ibu? Arti dari dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Kira-kira. Kerja keras. Gimana, Pak Iman? Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras untuk apa nih? Hasilnya sukses. Hasilnya sukses. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain selain apa namanya? Selain kerja keras hasilnya sukses, ada lagi? Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Kira-kira apa Bapak Ibu? Menabung, Pak. Menabung ya. Menabung lama-lama jadi apa, Bu? Jadi banyak. Menjadi banyak. Betul ya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Tapi Bapak Ibu, satu hal kalau kita perhatikan bicara soal sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, tentu dibutuhkan yang namanya usaha. Seperti tadi yang dibilang oleh Dr. Iman gitu ya. Usaha atau kerja keras, ya, kerja keras. Kenapa? Karena mengumpulkan yang sedikit itu, Bapak Ibu, mengumpulkan yang sedikit itu nggak gampang loh. Misalkan begini, misalnya gitu ya, kita mau ngumpulin beras. Kita mau kumpulin berasnya itu misalnya 20 kilo. Tapi sehari kita cuma bisa ngumpulin misalnya setengah kilo. Beras setengah kilo kan sedikit ya, Bapak Ibu, nggak terlalu banyak ya. Beras setengah kilo nggak terlalu banyak dibandingkan beras yang 1 kilo. Kalau kita mengumpulkan satu hari 1 kilo, maka 20 kilo beras akan terkumpul dalam waktu 20 hari. Tapi kalau kita mengumpulkan cuma setengah kilo, berarti kita baru bisa mengumpulkan itu kurang lebih, tinggal dikalikan 2, 40 harian. Lebih panjang. Ya, 40 hari. Kalau kita mengumpulkannya sebutir sehari,
Nah, silakan Bapak Ibu hitung berapa hari yang kita butuhkan untuk sampai ke 20 kilo ya. Sekilo aja saya nggak tahu berapa butir kalau 1 kilo gitu ya. Saya belum pernah menghitung berapa butir beras yang ada untuk 1 kilo gitu ya. Kita bisa bayangkan betapa kita butuh kerja keras kalau kita cuman mengumpulkannya sesuai dengan seperti itu, sedikit demi sedikit. Oleh karena itu Bapak Ibu, perumpamaan tadi atau pepatah tadi sebenarnya ingin mengajarkan kita akan kerja keras. Kerja keras untuk apa? Mencapai sesuatu hal yang menjadi tujuan hidup kita, menjadi cita-cita kita. Nggak mudah Bapak Ibu, nggak gampang. Ya bisa jadi ada yang merasa mudah, tetapi lebih banyak di sana saya lihat. Kalau kita bicara untuk mencapai tujuan kita, mencapai apa yang kita inginkan, tentu ada beberapa jalan yang harus kita lewati dan biasanya jalan tersebut tidak mudah. Loh, Pasam, kayaknya gampang-gampang aja deh. Kalau segala sesuatunya tersedia, itu akan mudah, Bapak Ibu. Tapi kalau yang terjadi adalah sesuatu apa yang menjadi tujuan kita, itu memang planningnya ada, jalannya ada, tetapi pendukungnya ini nggak ada. Berarti kan kita harus membuat, harus melakukan riset, harus nyari tahu di mana. Ya, tentu itu kalau misalkan segala sesuatunya tersedia, mungkin itu menjadi sesuatu yang mudah. Tetapi kalau segala sesuatunya mungkin ada beberapa hal yang harus kita cari, harus kita buat. Tentu apa yang menjadi tujuan kita tidak akan nyampai dengan mudah dan perlu proses untuk mengumpulkan hal tersebut. Contoh sederhana Bapak Ibu, misalnya kita mau bangun rumah, ya, kita mau bangun rumah nih, kita mau bangun rumah, kita punya batu-batunya, kita punya semennya, punya pasirnya, punya besinya, ya, punya besinya, tapi kita nggak punya tukangnya, dan kita tinggal mungkin sendirian di tempat itu. Nah, pasti kita butuh usaha untuk mengumpulkan tukangnya. Giliran tukangnya udah kekumpul, dananya nggak ada. Nah, kan berarti kita harus ngumpulin dana lagi. Dana sudah terkumpul, izinnya belum ada. Kita harus ngurus lagi izinnya, dan seterusnya. Dan itu menjadi sebuah hal yang tidak mudah. Tetapi kalau kita perlahan-lahan kita jalani itu semua, seperti kata pepatah tadi, maka bisa jadi kita membangun rumah yang sesuai dengan harapan kita dan mungkin saja itu membekas buat kita, menjadi sebuah memori. Kenapa? Karena kita belajar banyak. Oh, ternyata bangun rumah itu nggak cukup kita punya batu, nggak cukup punya besi, nggak cukup punya pasir, nggak cukup punya semen, nggak cukup punya lahan, tapi kita juga butuh orangnya yang membangun. Kita juga butuh izin untuk mendirikan bangunan. Kita butuh listrik supaya ada terangnya, atau kalau memang kita nggak mau pakai listrik ya sudahlah, kita butuh obor, kita butuh sumber api, kita butuh sumber air, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan tentu Bapak Ibu, kalau kita menjalani proses itu, pasti kita mendapatkan sesuatu pelajaran yang baru. Ini juga terjadi di dalam bacaan kita. Kalau kita lihat Mazmur 126. Mazmur 126 ini merupakan nyanyian ziarah. Apa artinya? Artinya adalah sebuah nyanyian yang digunakan ketika bangsa Israel mengenang perjalanan kehidupan mereka. Atau juga ketika Daud mengenang perjalanan kehidupannya. Dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Berarti Bapak Ibu, kalau orang yang bermimpi, kadang-kadang kalau mimpinya sesuai dengan realita keadaan dirinya sih masih mending gitu ya. Tapi kalau kita bicara di sini, orang yang bermimpi ini konteksnya adalah orang yang berhayal Bapak Ibu. Misalnya gitu ya, ini misalkan saya Samuel gitu ya, Samuel ini di rumahnya nggak bisa bersihin rumah, nggak bisa masak, tiba-tiba dia berhayal. Saya suatu hari, misalnya, tiba-tiba si Samuel ini berhayal suatu hari
Atau bahkan besok saya yakin rumah saya bersih dan saya makan makanan enak. Padahal kondisinya adalah Samuel ini nggak bisa masak dan Samuel ini nggak bisa bersihin rumah. Bisa aja pasang kalau dia beli sesuatu dan kalau dia misalkan minta orang bantuin bersihin rumahnya. Tetapi kondisinya adalah si Samuel ini misalkan Samuel ini tidak memiliki tidak tahu cara memesan makanan yang enak. Dia nggak tahu makanan yang enak yang mana, makanan yang nggak enak yang mana. Dia cuma bisa bilang, saya pengen makan besok pasti saya mau makan enak, rumah saya bersih. Dan dia nggak tahu gimana, dan dia nggak punya alat-alat kebersihan. Mungkin dia bisa minta tolong orang, tapi dia nggak punya sapu segala rupa. Ini menjadi sesuatu hal yang nggak nyata. Orang yang bermimpi, orang yang sedang berkhayal, sedang sedang kayak orang ibarat kata ngomong, besok saya mau beli misalnya besok saya mau jadi presiden, besok padahal presidennya mana. Itu kan kayak orang yang lagi bermimpi. Atau ketika kita mendengarkan anak kecil, cucu kita, anak kita pada waktu masih kecil gitu ya, dia ngomong, saya besok pengen jadi pilot besok gitu ya, literally besok. Wah, besok saya mau nerbangin pesawat. Kenapa? Karena hari ini saya udah main-mainan pesawat terbang. Kan kayak orang yang bermimpi. Dan ini dijelaskan bahwa pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ini menjadi mimpi di dalam bangsa Israel. Kenapa? Karena pada saat itu ketika ngomong ini, ketika ucapan ini keluar dari ayat 2 sampai dengan ayat 3, bagian ini dilanjutkan dengan kata pulihkanlah. Artinya di sini Bapak Ibu, ini menjadi petunjuk bahwa sebenarnya kondisinya nggak begitu. Kondisi pada waktu itu berarti mereka nggak dalam kondisi yang seperti itu. Tidak di dalam kondisi yang mereka sedang bersyukur. Kalau kita lihat di sini, penuh dengan tertawa, lidah dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Kondisinya nggak seperti itu. Kondisinya apa? Ketika ada kata pulihkanlah ini, berarti apa yang diungkapkan ini sebenarnya hanyalah angan-angan saja. Makanya di depan dikatakan seperti orang yang bermimpi. Seperti orang yang sedang berangan-angan. Membayangkan sesuatu, tetapi realitanya tidak seperti itu. Mirip-mirip ketika Daud mengatakan, sungguh alangkah baiknya bila saudara hidup rukun. Kalau kita ingat, apakah keluarga besar Daud rukun? Jawabannya nggak terlalu. Ketika bicara anak-anaknya, terjadilah perebutan kekuasaan. Ya, anak raja, istrinya banyak, istrinya Daud banyak, anaknya segudang. Ya, pasti adalah intrik-intrik pemerintahan. Dan yang menjadi raja kan ujung-ujungnya adalah Salomo yang meneruskan tahta Daud. Dan Salomo kalau kita baca itu bukan anak dari istri Daud yang dalam tanda kutip yang sah, tetapi ini ngambil istri orang. Dan perjalanan Salomo menjadi raja pun kalau kita lihat ada intrik-intrik politiknya. Berarti apa? Berarti kondisinya adalah ketika Daud mengatakan sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara hidup rukun, kondisinya nggak seperti ini. Kondisinya bertolak belakang. Ini pun juga terjadi dalam bacaan kita. Mazmur 126. Kondisi waktu itu mereka bertolak belakang. Seperti orang yang bermimpi. Namun Bapak Ibu, di sisi lain, kondisi inilah yang menyemangati mereka. Kalau tadi saya katakan mimpi itu bisa kita baca sebagai kondisi yang orang sedang berhayal, seperti anak kecil yang tiba-tiba ngomong gara-gara dia punya mainan pesawat terbang, dia bilang besok saya mau nerbangin pesawat. Tetapi di sisi lain bacaan ini ketika nyanyian ziarah ini diungkapkan, ini juga menjadi penyemangat Israel untuk apa? Untuk benar-benar menaruh harapan mereka kepada Tuhan yang sanggup memulihkan mereka. Di sisi lain, makna mimpi ini juga bisa dipahami sebagai orang yang punya semangat. Kalau tadi mimpi kayak orang yang berhayal, sekarang orang yang oke, saya punya tujuan,
A, B, C, D, E, dan saya harus menggapai. Ada semangat di situ. Semangat inilah yang memampukan mereka untuk berdoa, memohon pemulihan kepada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa pemulihan itu berasal daripada Tuhan. Pemulihan yang berasal dari Tuhan dikatakan seperti orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Artinya, di satu sisi walaupun mereka bermimpi seperti orang yang berhayal, menghayal segala sesuatu, tetapi di sisi lain mereka juga berusaha untuk menggapai impian tersebut. Bekerja keras. Bekerja keras dengan apa? Dengan walaupun mereka harus mencucurkan air mata ketika menaburkan benih, mereka yakin dan percaya ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka, maka apa yang akan mereka tuai itu semuanya tuaiannya akan dituai dengan bersorak-sorai. Mereka yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih mungkin karena mereka merasa situasi diri mereka sedang tidak baik. Tetapi karena mereka yakin akan pemulihan yang berasal dari Tuhan, mereka mampu pulang dengan bersorak-sorai karena mereka percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi pengajaran kepada kita. Bahwa kalau kita bermimpi, kita berharap di dalam Tuhan, bukan mimpi yang lain, karena tadi ada dua sisi. Yang pertama adalah bermimpi berangan-angan, berhayal kosong, pepesan kosong istilahnya. Kalau hayalan yang pertama, yang pepesan kosong, maka ya hidup kita akan dikira sebagai orang gila. Karena apa? Lah nggak sesuai dengan realita kok. Pepesan kosong. Seperti orang yang penuh dengan tertawa, tetapi tertawa dalam konteks nggak tahu ketawa kenapa. Nggak jelas. Kalau kita hanya berharap atau bahkan bermimpi bukan di dalam Tuhan, maka yang kita terima pun juga pepesan kosong. Bukan sesuatu yang berfaedah. Bukan sesuatu yang membuat kita berjuang untuk itu. Atau bahkan ketika kita menaburkan pun gak perlu sampai tahap menabur. Baru hari ini ngomong, 5 menit kemudian sudah lupa kita sama. Tetapi kalau kita benar-benar menaruh harapan kita di dalam Tuhan, menaruh mimpi kita di dalam Tuhan dan menyandarkan serta mengarahkan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan. Apa yang kita taruh, kita harapkan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Jerih payah kita untuk menggapai impian tersebut, khususnya untuk bertahan di dalam jalan Tuhan, tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada pemulihan. Pemulihan yang berasal daripada Tuhan itulah yang memampukan kita untuk maju terus berjalan. Walaupun kita menabur benih dengan mencucurkan air mata, berjalan maju dengan menangis, tetapi kita akan pulang dengan sorak-sorai. Pengharapan di dalam Tuhanlah yang membuat kita mampu bertahan dan mampu berjerih lelah di dalam menghayati kehidupan kita bersama dengan Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui renungan pada malam hari ini, marilah kita di tengah segala situasi yang terjadi, kita merefleksikan segala kebaikan Tuhan. Kita benar-benar merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Jangan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu, mencari Tuhan ketika sudah kepepet. Tetapi ketika mereka bersuka cita, mereka melupakan Tuhan. Kalau kata Rasul Paulus, seperti bacaan kita minggu kemarin, hari Minggu, biarlah Israel menjadi pelajaran buat kita. Bukan pelajaran yang baik, tapi contoh yang buruk yang nggak boleh kita tiru. Kata Rasul Paulus. Justru kita harus hidup lebih baik daripada mereka. Bagaimana caranya kita mengingat kebaikan Tuhan yang menolong kita melalui masa-masa yang sulit. Saya selalu katakan, di dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, ingatlah semangat kita
ketika kita mencoba belajar online, ini pencetnya gimana, kita belajar sesuatu yang baru yang nggak pernah kita pegang sebelumnya, nggak pernah kita pencet sebelumnya link ini gitu ya. Tapi perlahan-lahan toh kita bisa dan sekarang kita sudah terbiasa. Ingat bahwa itu semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan yang mengaruniakan semangat kepada kita untuk terus berjerih lelah walaupun kita sudah berumur, tetapi kita harus terus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang baik buat kita dan mengajak kita untuk belajar senantiasa. Kita merefleksikan itu di dalam kehidupan kita. Kita syukuri itu bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Dan Bapak Ibu, marilah kita juga melanjutkan kehidupan kita. Melanjutkan kehidupan kita dengan apa? Dengan setia. Dengan teguh berpegang kepada Tuhan dan penuh sukacita. Penuh semangat, penuh sukacita. Itulah yang membuat kita bertahan di dalam kehidupan iman kita. Kalau minggu kemarin saya mengatakan di dalam PA atau sersan itu mengatakan milikilah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Sukacita itulah yang membuat kita bisa memiliki iman yang hidup. Kalau kita nggak punya sukacita, maka seperti yang dikatakan Mazmur juga, itu akan mematahkan tulang. Semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Kalau tulang sudah kering, maka gampang hancur. Kalau tulangnya bagus, ya puji Tuhan, dia akan tetap menyangga sebagai tulang. Tapi kalau sudah kering, ya remuk, hancur. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Nah, kalau hati kita gembira, maka kita punya sukacita di situ. Sukacita itu akan membuat iman kita menjadi tumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, iman kita hidup, maka kita punya imun yang semakin naik. Iman dan imun berkorelasi, Bapak Ibu. Kalau iman kita bagus, iman kita adalah iman yang hidup, iman yang mau terus belajar, iman yang mau terus mengembangkan diri, maka imun kita juga naik. Kenapa? Karena kita tertantang untuk belajar segala sesuatu, untuk terus mengembangkan diri walaupun situasi kita, mungkin kita sudah berumur, udah mulai pegel kiri kanan, tetapi kalau iman kita tinggi, imun kita naik, maka kita nggak gampang pegel-pegel, Bapak Ibu. Kita semangat untuk belajar hal-hal yang baru. Walaupun kita sudah tua, kita tetap relevan dengan zaman ini. Nggak ketinggalan zaman. Jadi kalau kata orang-orang tuh menjadi lansia yang zaman now dan wow. Tetap semangat. Karena apa? Karena kita punya iman yang hidup. Kita mau tetap berjerih lelah, berusaha untuk terus belajar dan mengembangkan diri kita. Dan melalui ini juga Bapak Ibu, kita bisa benar-benar yang paling penting adalah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita terus menghidupkan iman kita, meningkatkan imun kita, dan juga tetap berjerih lelah, untuk tetap berusaha berjalan bersama dengan Tuhan, maka jangan salah, hidup kita bisa menjadi teladan bagi anak dan cucu kita. Menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Di mana mereka lah yang melanjutkan perjuangan hidup atau bahkan teladan iman yang kita berikan. Menjadi bekal bagi mereka menjawab tantangan di masa depan. Selamat berjerih lelah di dalam iman, Bapak Ibu. Selamat menjadi pelaku-pelaku iman yang nyata dan senantiasa bekerja keras untuk hidup di dalam Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong serta memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Kita akan mendoakan bagi bangsa dan negara kita. Kita bersyukur atas situasi perkembangan COVID yang menurun. Tetapi Bapak Ibu, biarlah kondisi perbaikan ini boleh kita tetap syukuri dengan semangat kita untuk terus melakukan protokol kesehatan. Tidak membuat kerumunan, memakai masker kemana saja kita berada, ya, dan juga
terus menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan sekitar kita. Kita juga berdoa bagi gereja kita, Bapak Ibu, segala pelayannya, setiap aktivis dan karyawannya, kita doakan supaya mereka semua diberkati Tuhan dan senantiasa menjadi berkat, serta benar-benar menginspirasi orang-orang untuk terlibat, menggerakkan setiap orang untuk terlibat. Kita juga berdoa buat rekan-rekan kita, sanak saudara kita yang dalam kondisi sakit. Kita mengingat Ibu Triwinarni, adik dari Ibu Lasmi. Kita juga berdoa untuk Saudara Reja Santoso Purba, dari Pak Purba, masih dirawat. Kita berdoa untuk sanak saudara kita yang lain, yang di dalam perawatan, atau mereka yang terdampak COVID secara kesehatan, dan juga mereka yang sedang bergumul di dalam berbagai hal. Kita juga berdoa buat anak cucu kita yang sedang melaksanakan ujian, ya, atau mereka yang baru selesai ujian, atau mereka yang sedang mencari sekolah atau universitas untuk melanjutkan pendidikan mereka, mereka yang sedang meniti masa depan bersama dengan Tuhan. Kita doakan supaya mereka tetap hidup di dalam penyertaan Tuhan, dan juga mereka tetap jujur di dalam mengerjakan segala ujian yang diberikan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan? Pak Willy, Pak Sam, jangan lupa. Oh iya, Pak Willy, ya Pak Willy yang di Sukabumi, ya kita akan doakan dalam masa pemulihannya. Bersyukur sudah di rumah sejak mungkin ada kali ya semingguan, Bapak Ibu terakhir saya minggu kemarin saya telepon saya minggu kemarin, mereka sudah di rumah. Kita doakan untuk pemulihan dari Pak Willy dan juga keluarganya supaya tetap disertai oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bu Sarjila, maaf mic-nya tidak nyala, tapi saya coba. Gimana Bu Sarjila? Coba saya lihat dulu. Gimana Bu? Coba diulang yang doakan. Maaf Bu, mic-nya belum dinyalain. Gimana ya? Ada pencetan yang dicoret Bu. Nah, yang dicoret itu yang dipencet. Nah, sekarang udah nyala Bu. Silakan Bu. Gimana Bu? Fania, anaknya adik Patmi, tadi operasi usus buntu. Ibu minta Fania, didoakan. betul Bu. Ibu Fania. bukan? Saudari. Fania. Anaknya adik saya yang di Bogor. Ponakannya Bu Suminem. Ponakannya Bu Suminem. Itu Tadi saudari siang atau operasi. ibu Bu namanya? Saudari Fania atau Ibu Fania? Fania namanya. Tadi siang operasi usus buntu jam 1 siang tadi. Ya. Tinggal pemulihannya Pak. Gimana? Saudari belum berumah tangga, ya. Saudari, oke. Fania rumah sakitnya apa namanya? Namanya anaknya Fania. Rumah sakitnya di Siloam, Bogor. Saudari Fania ya. Saya ya. Rumah sakitnya di Siloam, Bogor. Siloam tadi siang operasi. Oke. Makasih Bu Suminam. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Terima kasih. Saya terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Untuk acara besok Cici Suci Pak Sam. Besok Cici Suci ya? Saya kira minggu depan. Oke. Ibadah. Cici Suci besok di penginjil. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, karena kami pada malam hari ini boleh diingatkan untuk tetap berjerih lelah, senantiasa
terus berpengharapan di dalam Engkau saja, di dalam segala situasi yang kami hadapi. Mampukan kami ya Bapa untuk berharap dan menyandarkan diri kami kepada-Mu saja, dan memiliki iman yang hidup, serta iman yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kami pada saat ini bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, tengah segala pergumulan situasi yang dihadapi, terkait dengan keamanan, terkait dengan situasi pandemi, terkait juga dengan perkembangan dunia yang berdampak pada negara kami. Kiranya Engkau yang terus memberkati pemerintah kami, aparat pemerintah kami, setiap mereka yang bekerja di setiap jenjang dengan hikmat-Mu saja ya Bapak. Biarlah mereka boleh memutuskan yang terbaik, yang menuntun kami semua untuk boleh keluar dari segenap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga biarlah Engkau yang memampukan kami agar kami boleh menjadi warga negara yang patuh pada apa yang menjadi keputusan dari pemerintah kami. Khususnya terkait dengan penanganan pandemi COVID, kami berdoa ya Bapak untuk para tenaga kesehatan yang terus memberikan pengobatan di luar sana. Bersyukur untuk segala perkembangan yang terjadi ya Bapak. Biarlah segala sesuatunya berjalan ke arah yang baik, dan kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, biarlah mereka senantiasa Kau berkati, Kau lindungi di dalam melakukan tugas mereka ya Bapak. Juga biarlah kami boleh terus menjadi warga negara yang bersedia memvaksin diri kami ya Bapak, mengikuti anjuran pemerintah dalam segala situasi dan kondisi. Dan juga ya Bapak, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang tetap menjaga protokol kesehatan, menjadi pelopor yang mengingatkan masyarakat di sekitar kami untuk melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan tidak membuat kerumunan ya Bapak, yang membantu bangsa dan negara kami untuk lebih cepat keluar dari situasi pandemi ini. Kami berdoa ya Bapak untuk gereja kami, khususnya GKI Cicurug, dalam segala pelayanannya. Bersyukur mulai Minggu tanggal 28 ini ya, tanggal 27 ini ya Bapak, para lansia boleh kembali mengikuti ibadah umum secara onsite atau di gereja. Biarlah ya Bapak segala persiapan yang telah dilakukan boleh berjalan dengan baik, dan biarlah kami semua boleh semakin semangat di dalam memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Kami berdoa untuk segenap aktivis kami, mereka yang melayani di dalam berbagai bidang ya Bapak, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan juga segenap karyawan kami yang juga mengabdikan dirinya untuk pelayanan gereja kami ini, untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik dan menjadi support sistem kami ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, Engkau yang terus memberikan semangat kepada mereka untuk boleh melayani Engkau, dan biarlah kehidupan mereka semua boleh Engkau pakai untuk menjadi inspirasi bagi anggota jemaat kami atau simpatisan kami yang lain untuk boleh terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu ini ya Bapak. Kami berdoa juga untuk kebutuhan dana melunasi proses renovasi ya Bapak. Biarlah Engkau yang juga terus memampukan kami untuk boleh terus mencari dana tersebut, dana yang dibutuhkan untuk mencicil ke penabur. Dan Engkau yang boleh cukupkan kami serta mampukan kami dengan tetap semangat, bersama-sama bersatu padu, memecahkan masalah ini semua. Juga untuk persekutuan yang dilakukan, walaupun sebagian besar dilakukan secara online, biarlah kami tetap semangat mengikutinya ya Bapak. Sekalipun kami belum dapat bertemu secara fisik, kecuali pada hari Minggu, tetapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kami untuk benar-benar bersekutu dan memuliakan nama-Mu saja. Pada saat ini kami juga berdoa ya Bapak untuk beberapa rekan-rekan kami, sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit atau dalam pergumulan. Kami mengingat Saudari Fania yang baru saja dioperasi dalam pemulihannya, untuk Bapak Willy di Sukabumi dalam pemulihan, Saudara Reja Purba dan Ibu Triwinarni ya Bapak, serta sanak saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu.
Tuhan, biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang boleh pulihkan mereka semua, Engkau yang bekerja lewat metode pengobatan yang dijalani, alat-alat yang digunakan, obat yang dikonsumsi, tenaga kesehatan yang menolong mereka, biarlah menjadi alat berkat-Mu ya Bapa. Untuk keluarga yang mendampingi, mereka yang menyertai, Engkau yang juga cukupkan kebutuhan mereka, dan jaga setiap mereka ya Bapa. Untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang baru saja menyelesaikan ujian, dan juga mereka yang sedang merancang masa depannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sertai mereka terus ya Bapak, supaya mereka boleh tetap berpengharapan di dalam Engkau saja, dan mengikuti jalan-jalan-Mu saja ya Bapak. Juga berdoa bagi acara gereja, khususnya pada besok, bila mana akan dilakukan persekutuan cici suci di GKI Penginjil, biarlah ini juga boleh menjadi persekutuan yang semakin mempersekutukan umat-Mu ya Bapak, dan menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga kami menyerahkan diri kami masing-masing ya Bapak, dengan segenap pergumulan kami atau rasa syukur kami. Biarlah Engkau pakai kami, supaya kami boleh menjadi alat berkat-Mu. Di dalam segala situasi kami boleh berpegang kepadamu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Kita akan menutup ibadah ini Bapak Ibu dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 404, NKB nomor 200 Bapak Ibu. Saya salah baca. NKB nomor 200 yang berjudul Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Jalan hidup yang lebar. Ya, sebentar Bu, musiknya lagi nyusul. Ya. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengarah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan dekatmu, memancarkan cahaya. Buatlah aku selalu rendakan bagi siapa yang bisa wartakan Yesus dengan kasih-Mu, pengampunannya penuh. Orang akan datang ambillah engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan dekatmu, memancarkan cahaya. Seperti Tuhan memberi padamu, Dia mengasihi dikau. Di bantuanmu iman penuh, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan dekatmu, memancarkan cahaya. Buatlah
Bapak Ibu, demikian PRT kita. Nah, untuk pengumuman, Bapak Ibu mengingatkan bagi Bapak Ibu lansia, kabar sukacita untuk kita semua. Sudah bisa kembali ibadah onsite seperti sedia kala. Silahkan Bapak Ibu mendaftar di grup lansia. Daftar yang kemarin dilanjutkan ya Bapak Ibu. Kuotanya kembali seperti dulu, yaitu 50 orang. Juga Bapak Ibu yang lain silakan untuk mendaftarkan diri ya. Mendaftarkan diri kalau yang usianya di bawah 60 tahun belum lansia, silakan daftarnya lewat link ini Bapak Ibu. Yang paling rendah adalah usia 17 tahun gitu ya. Nah, kalau yang 60 tahun ke atas para lansia silakan grupnya di grup lansia GKI Cicurug. Dan untuk remaja jangan datang ke umum. Remaja datangnya ke ibadah remaja kelas 9 sampai kelas 12 ya Bapak Ibu, 3 SMP 3 SMA. Udah onsite juga remajanya, udah onsite di seberang. Di mana namanya? Di ruang ibadah yang baru di remaja. Juga untuk yang kelas Immanuel SMP 1-2 sudah bisa onsite di ruangannya juga. Silakan hubungi Cirin untuk pendaftarannya. Ya. Dan juga Bapak Ibu diingatkan hari Sabtu ini ada persekutuan pemuda. Yang anak-anaknya usia pemuda silakan datang. Ruangan ibadahnya ada di ruang ibadah remaja. Di gedung yang gambarnya ada di belakang saya ini. Ya, di gedung yang seperti ini, jangan gedung yang lain Bapak Ibu. Gedungnya yang sebelah sini, ruang ibadah remaja, hari Sabtu jam 6 sore. Cuaca sepertinya akan baik. Jadi kita ingatkan anak-anak kita yang usia muda untuk boleh beribadah bersama. Daripada mereka pergi malam minggu keluar nanti kena Omikron pulang-pulang, mendingan ikuti sini aja lebih baik. Gitu ya, ketahuan. Kita protokolnya ketat. Kalau di luar sana kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Situasi apalagi sekarang ada lagi katanya varian baru, Delta Crohn lah, lama-lama jadi popcorn gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perondong jagung. Nah, itu untuk ibadah minggu dan ibadah di akhir pekan. Juga untuk Bapak Ibu di akhir pekan ini hari Sabtu ada ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang dimana akan dilaksanakan secara online. Jadi Bapak Ibu bisa ikut di rumah saja, dari rumah, karena kita tayangkan secara online. Juga besok ada Cici Suci secara online bisa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mengantisipasi situasi yang terjadi, kita ikutnya online saja dari rumah masing-masing. Linknya saya pikir sudah di-share sebelumnya beberapa hari yang lalu pakai YouTube, jadi tinggal diklik saja Bapak Ibu. Dan hari Minggu jangan lupa ibadahnya masih jam 7. Juga kita doakan untuk gereja kita Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk aksi puasa Paskahnya untuk yang anak-anak, remaja maupun yang dewasa. Itu saja kalau dari saya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau memberikan pengumuman tambahan, dipersilakan. Ya, Bu Marmi, silakan Bu Marmi. Sebetulnya sih nggak ada pengumuman, Pak. Ya, Cuma gimana, Bu? ucapan terima kasih aja kepada Bapak Pendeta Samuel yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk PRT Lansia malam hari ini. Dan kami juga menghimbau kepada teman-teman yang merasa lansia untuk selalu mengikuti PRT tiap Rebu. Ya, mudah-mudahan nggak setiap hari Rebu ya lansia ikut. Tapi lebih bagus emang kita harus tiap hari Rebu ikut. Dan juga untuk pengurus yang merasa pengurus, tolong menjadi contoh contoh untuk yang lain begitu, untuk hadir, karena kan ini online ya, kita nggak harus keluar rumah, nggak harus pakai ongkos, nggak harus capek-capek kalau mungkin naik angkot atau naik kendaraan. Jadi ini masih bisa dilakukan di rumah, mau di dapur kayak mau sambil masak kayak sambil apa kayak bisa. Jadi tolong untuk perhatiannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang belum lansia tetapi selalu hadir dalam PRT Lansia ini. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk
contoh-contoh teman-teman yang lain, mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti PRT lansia untuk mendorong kepada teman-teman lansia supaya ikut juga gitu Pak. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih Bu Marmi. Jangan lupa untuk kegiatan yang lain Bapak Ibu diikuti ya. Channel YouTube kita juga di subscribe. Lagi Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Sam, satu lagi. Ya, untuk Rabu depan Komisi Dewasa mengadakan kegiatan keterampilan Pak Sam. Oke. Di Rabu depan jam 16.00. Oh, jam 6 sore. Oke, Pak. Siap. Ya, itu aja Pak Sam pengumumannya. Ya, terima kasih Pak Devi. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tetap semangat Bapak Ibu, seperti tadi yang dibilang Bu Marmi, tetap semangat. Jangan lupa tiap hari Rabu ikut PRT, jadi contoh buat semuanya, jadi teladan buat semua, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Malam semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Selamat malam semuanya, terima kasih. Malam Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Samuel.